Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya MD Nugroho dari Program Studi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai akuntansi sektor publik. Untuk akuntansi sektor publik sendiri, itu adalah entitas-entitas yang tidak berorientasi untuk mencari laba, melainkan entitas yang berorientasi dalam melayani masyarakat, seperti contohnya dinas sosial, dinas pendidikan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Untuk contoh lainnya yaitu rumah sakit tergantung dari misalnya dia itu swasta ataupun dari pemerintah. Jika itu dari swasta, maka maka rumah sakit tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai sektor publik karena rumah sakit tersebut dikhususkan memang untuk mencari laba, sedangkan dari pemerintah sendiri itu akan digunakan sebagai melayani masyarakat. Maka yang dari pemerintah akan dikatakan sebagai sektor publik. Kemudian dari rumah sakit sendiri untuk pelaporannya dari pemerintah menggunakan PSAP atau pernyataan standar akuntansi pemerintah. Jika rumah sakit swasta itu terbagi menjadi dua, yaitu yayasan dan perseroan. Untuk yayasan sendiri itu menggunakan ISAK 35, sedangkan untuk perseroan menggunakan PSAK 01. Kemudian untuk BUMN dan BUMD itu dinyatakan sebagai privat sektor karena memang BUMD dikhususkan untuk mencari laba, bukan untuk melayani masyarakat, walaupun memang BUMD itu dari pemerintah. Kemudian ada standar akuntansi pemerintahan, yaitu SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Untuk SAP sendiri ada 3 lampiran, yaitu lampiran pertama mengenai akuntansi berbasis akrual, kemudian yang kedua berbasis kas menuju akrual, kemudian yang ketiga yaitu proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan yang merupakan acuan bagi KSAP dalam menyusun laporan keuangan pemeriksa dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian ada interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat dengan IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Kemudian ada peranan laporan keuangan daerah. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Kemudian membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangannya. Jadi peranannya ini uh, intinya menyediakan informasi dan dapat dibandingkan dari realisasi pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan oleh pusat. Kemudian ada peranan akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban atas pelaporan keuangannya sendiri. Kemudian ada manajemen, yaitu dapat membantu dalam pengambilan keputusan seperti untuk contoh dalam membuat program ataupun pembangunan. Kemudian ada transparansi, yaitu laporan keuangan dapat dilihat secara terbuka. Kemudian untuk dapat dilihat juga seperti uh, bagaimana cara pemerintah mendapatkan aset bangunan ataupun kendaraan dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada keseimbangan generasi. Nah, masih terkaitan dengan transparansi, uh, jika pemerintah menggunakan hutang sebagai cara untuk membangun aset, maka akan terjadi ketidakseimbangan di generasi selanjutnya. Tetapi untuk misalnya pemerintah itu menggunakan kas dari hasil transfer dari pusat, maka uh, kita bisa lihat juga dari aset-asetnya apakah memang pemerintah tersebut memang benar menggunakannya secara
teratur ataupun memang secara tidak teratur yang dapat menimbulkan keseimbangan ataupun ketidakseimbangan di generasi selanjutnya. Kemudian ada tujuan laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Kemudian menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Jadi intinya tujuan laporan keuangan ini adalah memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anggaran pemerintah. Kemudian ada pengguna dan kebutuhan informasi. Yang pertama yaitu dari masyarakat, kemudian yang kedua dari wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Kemudian pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan peminjaman. Kemudian yang terakhir adalah pemerintah. Di sini ada entitas akuntansi. Entitas akuntansi pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban, yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Jadi entitas pelaporan ini hanya ada satu, sedangkan entitas akuntansi ini ada banyak. Untuk contohnya sendiri, misalnya Pusat Kota Bandar Lampung, di bawahnya ada Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan atau Sosial itu dinyatakan sebagai entitas akuntansi yang ada lebih dari satu ataupun banyak. Jadi entitas pelaporannya hanya satu, tapi entitas akuntansinya ada banyak. Kemudian ada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ada 4, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk relevan sendiri yaitu manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Kemudian andal yaitu jujur, dapat diverifikasi, dan netral. Kemudian yang selanjutnya yaitu dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, apakah memang periode ini berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan atau memang terjadinya penurunan. Kemudian dapat dipahami. Tentu saja laporan keuangan harus dapat dipahami agar para pembaca laporan keuangan dapat mengerti apa yang dimaksudkan dari tujuan anggaran-anggaran yang telah diberikan. Kemudian ada prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Untuk basis akuntansi dalam ASP ada dua, yaitu basis kas dan basis akrual. Kemudian selanjutnya prinsip nilai historis, realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, prinsip penyajian wajar. Kemudian ada jenis dan bentuk laporan keuangan. Ada 7, yaitu ada laporan realisasi anggaran, kemudian laporan perubahan saldo anggaran, lebih, kemudian laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan realisasi anggaran, itu berkaitan dengan laporan perubahan saldo anggaran. Apabila laporan realisasi anggaran ini terjadi pengurangan, maka akan ditambahkan dari perubahan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya. Dan apabila laporan realisasi anggaran ini terjadi surplus, maka akan dimasukkan ke dalam perubahan saldo anggaran lebih. Kemudian untuk laporan operasional sendiri, yaitu berkaitan dengan anggaran dan pendapatan dan beban yang berkaitan dengan operasional pemerintah selama periode pelaporan. Kemudian untuk perubahan ekuitas masih sama, dan neraca dan selanjutnya itu masih ada di laporan keuangan swasta pada umumnya. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.